Halo Scorpio, selamat datang atau selamat datang kembali. Seperti biasa, ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Oke, mari kita mulai dari energi kamu. Yang pertama itu ada Page of Wands, lalu ada Four of Wands, terus ada Two of Swords. Jadi gini, kayak aku mendapatkan energi pertama ya, love yang kuat banget, hubungan romantis yang kuat banget, divine counterpart, terus satu chapter yang berhubungan dengan apa ya, hubungan romantis di level yang berikutnya gitu. Kayak ini suatu tema yang kolektif gitu ya. Karena yang seperti aku bilang di postingan aku sebelumnya, karena energinya udah banyak berubah, teman-teman udah banyak bersih-bersih nih secara tanda petik. Jadi tuh teman-teman memberi ruang untuk energi yang baru gitu. Dan kalau nggak berhubungan sama hubungan romantis, ada sesuatu yang baru dimulai di hidup teman-teman. Oke, dengan Page of Wands itu kan energi petualangan, energi passion, energi kreativitas, terus ada komunikasi yang signifikan dan vibe-nya itu asik banget. Entahlah itu hubungan romantis ya, atau kayak ada komunikasi yang kamu tunggu gitu. Karena tadi sebelumnya tuh ada energi Mercury retrograde, baru sekarang komunikasinya berjalan lancar kembali. Kabar misalnya dari klien, customer, dari perusahaan, rekan kerja kamu, rekan bisnis kamu. Nah, ini hasilnya atau progresnya tuh seperti maunya kamu. Terus juga mungkin ada energi traveling gitu ya. Um, kayak karena Page of Wands itu kan energi petualangan gitu, dan petualangan itu memang beneran kamu lagi berpetualangan, pergi ke suatu tempat baru, kayak melihat dunia yang baru, ketemu orang-orang baru. Dengan Page of Wands tuh seperti itu. Lalu yang berikutnya Four of Wands, selain ini kayak hubungan romantis, divine counterpart, terus juga hello goodbye. Nanti sebelum kita bahas lebih jauh tentang hello goodbye-nya, ini juga energi stabilitas gitu, energi abundant. Stabilitas dalam artian sekarang dunia kamu udah lebih tenang, lebih stabil, emosi kamu lebih stabil, kamu udah nyaman dengan diri kamu. Terus kamu kalau misalnya di chapter sebelumnya tuh ada goncangan, sekarang keadaannya udah lebih baik gitu. Udah lebih tenang, kamu udah lebih bisa melihat lebih jernih dan navigasi ke depannya seperti apa ya. Selain ada energi perayaan dan hubungan romantis. Terus juga Two of Swords itu kan di deck ini khususnya ya, pakai ada tema berdamai gitu, berdamai dengan orang-orang tertentu, dan sangat mungkin ini konteksnya hubungan romantis atau pernikahan. Jadi mungkin kalian sempat terpisah atau ada suatu problem, dan ini momen kalian bisa ketemu berbicara dengan kondisi yang lebih netral, kepala kepala yang lebih dingin, dan berbicara dengan apa ya, dengan ketenangan gitu, nggak pakai emosi lagi, dan sekarang kedua belah pihak sudah melihat dengan perspektif yang berbeda. Lalu ini juga kayak aku mendapatkan vibe bahwa jodoh, sosok seseorang yang baru bisa terlihat sekarang gitu, karena memang tadi, momen transformasi energinya itu perlu dulu gitu kamu lakukan, kamu perlu banyak purging gitu, kamu perlu banyak bersih-bersih secara energi, baru kamu bisa mengundang sesuatu yang apa, yang berbeda gitu di dunia realita kamu, apapun konteksnya ya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena gini, lihat tema di dasar dek kamu itu the world gitu. The world itu completion, siklus yang selesai. Kalau aku berbicara siklus, kalau kamu atentif, perhatian gitu sama hidup kamu, kamu sering apa ya, berkontemplasi, merenung, mengevaluasi hidup kamu, kamu pasti lihat di momen-momen tertentu hidup kamu tuh ada tema-tema tertentu gitu ya. Jadi ketika siklus itu selesai, tema itu udah selesai di hidup kamu, dan kamu siap masuk ke siklus berikutnya dengan tema yang berbeda, dengan kebijaksanaan yang berbeda, dengan kekuatan diri yang berbeda. Nah, dengan the world juga, tadi juga aku mendapat tema perpindahan. Mungkin kamu pergi ke suatu tempat yang berbeda, negara yang berbeda, entah itu karena traveling, entah itu urusan pekerjaan. Jadi memang ada energi perpindahan ya. Dan dengan the word itu kamu membawa kebijaksanaan yang berbeda, terus juga semacam kamu membawa blessing untuk chapter baru kehidupan kamu, seperti itu. Terus oracle kamu yang berikutnya adalah Leo. Kita nggak bicara Leo sebagai sosok, tapi ini kata kuncinya adalah bersinar gitu. Bersinar dalam artian kamu bersinar karena kualitas kerja kamu, kamu punya kompetensi tertentu, terus orang-orang melihat kualitas kamu, respect kamu menghargai karya kamu, kerja kamu. Bersinar dalam artian juga bisa kamu tuh bersinar, jadi kayak orang-orang ada punya ketertarikan sama kamu, ingin kenal kamu, ingin mendekat ke kamu. Terus dalam artian juga bersinar, ada hal-hal yang selama ini tidak terlihat, terus karena ada sinar ini masuk, baru terlihat sekarang, atau kamu punya pemahaman berbeda. Kayak tadi contohnya ada sosok seseorang, jodoh yang tidak terlihat selama ini karena memang belum waktunya terlihat. Seperti itu ya. Terus oracle kamu yang berikutnya adalah new start is coming, awalan yang baru dimulai datang di hidup kamu. Jadi apapun konteksnya ada sesuatu yang baru dengan hidup kamu, bisa hubungan romantis, bisa pekerjaan, bisa tempat yang baru, tempat tinggal baru, negara baru, lokasi baru. Ada sesuatu yang baru signifikan di hidup kamu.
Terus kita mulai dari tarotnya adalah Page of Pentacles sama Lily. Ini suatu kombinasi yang menarik ya. Page of Pentacles itu kan energi orang yang baru, energi murid, energi orang yang baru menavigasi dalam suatu chapter awal gitu. Lily itu berbicara kematangan, kedewasaan, spiritualitas, dan ada sesuatu yang murni gitu, ada sesuatu yang pure di situ. Jadi bisa jadi ini suatu hal yang baru ketika kamu banyak, tadi aku bilang, energi bersih-bersih secara energi gitu. Mungkin kamu banyak berefleksi, mungkin kamu banyak nangis selama ini. Karena itu kamu perlu bebersih, banyak mengeluarkan energi yang stuck gitu di chapter kamu yang sebelumnya. Terus juga baru dalam artian gini, karena Lily itu energi kematangan, kedewasaan, kamu kualitas juga bisa jadi kamu memulai suatu chapter baru tapi di posisi kamu orang yang sudah kompeten gitu. Misalnya chapter baru ketika kamu upgrade dengan pekerjaan kamu di jabatan yang baru, atau ini chapter baru kamu sebagai sosok individu yang berbeda. Kamu ketemu juga orang-orang yang berbeda, orang-orang yang level kedewasaannya, kematangannya, kebijaksanaannya juga berbeda, seperti itu. Oke, mari kita bahas di blessing kamu adalah Magician dan Woman. Jadi ini sebagian memang kamu manifest sosok perempuan ini ada di hidup kamu. Apapun konteksnya, bisa hubungan romantis, pertemanan yang sefrekuensi, atau rekan kerja yang baru, klien baru, customer baru, dan kamu kayak manifest keberadaan orang ini. Lalu juga bisa jadi sosok perempuan ini yang membantu kamu gini, yaitu semacam memberi inspirasi di hidup kamu bahwa kamu tuh bisa manifest hidup seperti yang kamu mau gitu. Misalnya sosok perempuan ini adalah kayak content creator, sosok inspiratif. Dia tuh memberi inspirasi ke hidup kamu, ke diri kamu, bahwa kamu bisa pegang kendali atas hidup kamu, bisa create hidup seperti yang kamu mau, dream life kamu. Nah, ini kamu manifest sosok orang ini ya. Bisa tadi aku bilang konteksnya pertemanan, hubungan romantis, sosok yang inspiratif, yang jelas orang ini akan memberi influence yang positif di hidup kamu karena posisinya ini ada di blessing kamu ya. Terus yang jadi tantangan adalah Six of Swords sama Side ini seperti meninggalkan suatu situasi, meninggalkan suatu hubungan, di-cut gitu ya. Entah itu kayak semesta intervensi atau kamu yang memutuskan atau pihak yang satunya. Yang jelas ini aku selalu bilang ya, ketika suatu hal kita kehilangan misalnya atau ditinggalkan, suatu hal itu nggak ada lagi di hidup kita, aku selalu bilang itu memang sudah tempatnya bukan lagi di hidup kita. Kita udah bisa, udah siap, udah punya kapasitas untuk masuk satu chapter yang baru, ketemu orang-orang baru, karena situasi ini atau orang-orang ini misalnya udah nggak match lagi energinya, kita udah belajar sesuatu di situ, atau memang sudah toxic gitu. Jadi ini sebuah pembelajaran dan aku nggak akan pernah bosan untuk mengingatkan kamu, penonton aku, ketika sesuatu hal udah nggak ada lagi tempatnya di hidup kita, sudah selesai gitu. Masalah nanti datang lagi atau enggak, itu urusan belakangan. Karena kamu misalnya punya energi yang berbeda, orang itu atau situasi itu punya energi yang berbeda, jadi kemudian hari bisa match lagi, itu lain cerita. Tapi untuk saat ini sebuah reminder untuk kamu ngalir, untuk kamu fleksibel, untuk kamu belajar surrender juga, karena surrender itu sebuah problem ya untuk para fixed sign gitu, karena mereka agak kaku, agak susah untuk berubah, agak susah untuk ngalir. Tapi ini sebuah reminder aja untuk kamu belajar surrender dan ngalir sama kehidupan, belajar juga melepaskan apapun yang perlu dilepaskan ya. Terus dengan devil di situ di waktu yang akan datang sama men, karena tadi ya ada energi woman gitu, jadi kayak ada energi laki-laki dan perempuan, bisa jadi energi maskulin dan feminim. Ada sosok yang baru di hidup kamu yang dia sudah belajar menyeimbangkan energi maskulin dan feminimnya, dia menginspirasi kamu, atau ini orang jadi trigger, jadi katalis, sosok yang inspiratif buat kamu. Oh, gue juga mau gitu melakukan banyak transformasi sama hidup gue, karena di pre-shuffle kamu tuh energi cakranya kuat banget. Antara kamu ketemu orang ini terus dia menginspirasi kamu, atau kamu memang sudah banyak melakukan inner work gitu ya. Jadi kamu bisa ketemu orang ini juga orang yang sudah banyak melakukan inner work, makanya energinya match. Terus aku merasa orang ini ya energi koneksi spiritualnya tuh kuat banget gitu. Karena di pre-shuffle kamu tuh ada Four of Wands. Di sini juga ada Four of Wands gitu, 11 ya, synchronicity. Gak ada yang namanya kebetulan. Memang sudah waktunya kamu ketemu orang ini. Apapun konteksnya ya, mau romantis, pertemanan, rekan kerja. Kadang rekan kerja pun kita bisa punya koneksi spiritual yang kuat gitu sama mereka. Kamu kayak jarang-jarang kan bisa ketemu rekan kerja yang klik gitu. Terus sebagai advice kamu adalah Ten of Cups sama Coffin. Ini tadi yang aku bilang, sosok seseorang yang bisa
memberi warna yang berbeda di hidup kamu, tapi memang baru bisa kelihatan sekarang. Itu yang pertama, ini advice kamu. Lalu yang kedua, mungkin ini bukan buat semuanya, tapi kayak Coffin ini bisa juga mengindikasikan gitu. Ada kepergian seseorang dalam artian mereka berpulang, ya, sudah nggak ada lagi di dunia ini, dan aku kirimkan doa. Dan semoga aku salah gitu, tapi ini bisa berarti seperti itu. Lalu juga mungkin kayak ada sesuatu yang baru terungkap gitu, kayak rahasia yang selama ini tidak kamu tahu, apapun itu rahasianya, tapi baru ketahuan sekarang. Dan setidaknya aku memberi intro gitu, jadi apapun rahasianya kamu udah siap untuk mendengar itu ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.